Oke, hai ASN pembelajar. Bagaimana? Sudah tahu kan mengenai konsep dasar pengelolaan kelas online dan perbedaannya dengan kelas luring? Nah, sekarang saya akan melanjutkan tentang konsep pembelajaran interaktif. Tujuan dari modul ini adalah konsep pembelajaran interaktif ini mempunyai tujuan yang sama pentingnya bagi aparatur sipil negara. Seperti halnya dengan siswa, beberapa tujuan utama konsep pembelajaran interaktif bagi ASN antara lain: yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Melalui konsep pembelajaran interaktif, ASN dapat mengakses materi pembelajaran yang relevan dan up to date, serta memiliki akses pada berbagai sumber pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang tugasnya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan problem solving. Dalam situasi interaktif, ASN dapat berlatih untuk menyelesaikan berbagai masalah secara efektif dengan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan problem solving. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kinerja. Pembelajaran interaktif dapat meningkatkan kualitas kinerja ASN dengan membantu mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara lebih baik. Selain itu, dengan menggunakan media dan teknologi yang tepat, ASN dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugasnya. Yang keempat, meningkatkan interaksi sosial. Konsep pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk berinteraksi dengan rekan kerja mereka, membangun jaringan, dan kolaborasi dalam mencapai tujuan yang sama. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk merasa lebih termotivasi dalam pekerjaannya, meningkatkan kepuasan kerja, dan merasa lebih terlibat dan berarti dalam tugas mereka. Pembelajaran interaktif ini adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran, dan juga audiens yang ada hadir dalam pelatihan tersebut. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa atau audiens ini untuk terlibat secara aktif dan berinteraksi dengan pemateri. Pembelajaran interaktif juga memungkinkan memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif antara lain yang kita bahas pada modul ini adalah ada 5. Yang pertama, multimedia, mobile learning, interactive whiteboard, collaborative learning, dan game-based learning. Multimedia. Nah, multimedia ini adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan kita sebagai ASN untuk menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi secara visual dan audiovisual. Beberapa contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran antara lain. Yang pertama ada PowerPoint. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan software ini, di mana PowerPoint ini dapat membuat presentasi dengan menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi. Yang kedua bisa melalui video pembelajaran. Kita sebagai guru ataupun ASN dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran yang memperlihatkan cara-cara melakukan tugas, materi, maupun praktikum. Yang ketiga, animasi. Animasi dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit dipahami. Yang keempat, gambar. Gambar dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami dan menghindarkan dari yang namanya verbalisme. Yang kedua, mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Mobile learning ini memungkinkan kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja.
dengan menggunakan perangkat mobile yang kita miliki. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam mobile learning antara lain, pertama, aplikasi mobile. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menyajikan materi, memberikan latihan, dan memantau kemajuan dan perkembangan peserta. Yang kedua, bisa juga melalui mobile website. Mobile website yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan juga memantau kemajuan siswa. Selain itu juga ada e-book. E-book ini dapat digunakan untuk membaca materi pelajaran secara digital di perangkat mobile. Dan yang keempat adalah game-based learning yang akan kita bahas di berikutnya. Selanjutnya ada interactive whiteboard. Interactive whiteboard adalah papan tulis digital yang memungkinkan kita dan peserta untuk menulis dan menggambar serta menampilkan gambar dan video. Interactive whiteboard biasanya tidak terhubung dengan komputer dan proyektor, dan juga dilengkapi dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jari mereka. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interactive whiteboard antara lain seperti software interaktif. Software interaktif ini seperti smart notebook yang memungkinkan guru untuk membuat dan menyajikan materi pelajaran yang interaktif seperti presentasi, diagram, dan gambar. Yang kedua, bisa melalui internet. Interactive whiteboard dapat juga terhubung dengan internet untuk mengakses sumber daya online seperti video, gambar, dan situs web pendidikan. Yang ketiga, pengenalan tulisan tangan. Beberapa interactive whiteboard dilengkapi dengan teknologi pengenalan tulisan tangan yang memungkinkan guru untuk menulis dengan tangan mereka dan mengkonversi tulisan tangan menjadi teks digital. Selanjutnya ada collaborative learning. Collaborative learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang dimana siswa atau peserta bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dalam collaborative learning ini, kita bisa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan belajar bersama, seperti meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning antara lain seperti yang pertama, group messaging apps, aplikasi pesan grup seperti WhatsApp ataupun pesan yang lainnya yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat, dan juga berbagi ide dan informasi dalam kelompok. Ada lagi juga yang kedua, yaitu kolaboratif dokumen. Alat seperti Google Docs atau Microsoft Office Online memungkinkan siswa untuk bekerja bersama dalam mengedit dokumen yang sama seperti laporan atau presentasi. Yang ketiga, ada juga yang namanya virtual meeting tools. Alat seperti Zoom atau Skype memungkinkan siswa untuk mengadakan rapat atau diskusi kelompok secara online tanpa harus berada di tempat yang sama. Bisa juga digunakan juga yang keempat adalah sosial media. Platform media sosial seperti Facebook atau Twitter dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi ide dalam kelompok. Berikutnya adalah game-based learning. Nah, game-based learning ini adalah suatu pendekatan di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan. Dalam game-based learning ini, tentunya peserta bisa memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran, dan pembelajaran sendiri berlangsung melalui pengalaman bermain permainan itu sendiri. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam game-based learning antara lain, yang pertama, simulasi. Perangkat lunak simulasi seperti SimCity atau Minecraft digunakan untuk membuat simulasi kehidupan nyata yang memungkinkan siswa untuk belajar tentang konsep seperti manajemen sumber daya atau keberlanjutan lingkungan. Ada juga game edukasi. Nah, permainan pendidikan seperti Quizzes, Kahoot, maupun Quizlet
digunakan untuk mengajarkan konsep atau fakta melalui permainan kuis interaktif. Keuntungan dari diadakannya pembelajaran interaktif ini tentunya yang pertama adalah meningkatkan motivasi. Tentunya kita sebagai ASN bisa meningkatkan motivasi kita juga. Selain kita sendiri secara internal juga bisa memotivasi orang lain. Yang kedua, meningkatkan partisipasi. Peserta nanti bisa terlibat aktif dalam pembelajaran karena pembelajarannya interaktif tadi dan berjalan dua arah. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan kognitif. Tentunya siswa juga memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Keuntungan berikutnya, memudahkan pemahaman materi dan juga bisa meningkatkan kreativitas dan juga memfasilitasi pembelajaran mandiri karena para peserta dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Demikian pemaparan konsep pembelajaran interaktif. Berikutnya silahkan ASN pembelajar untuk mengerjakan kuis berikut ini. Ya. Udah mulai Pak Sama. Sekarang kita berada di submodul Smart Presentation. Apa itu Smart Presentation? Smart Presentation adalah pendekatan yang menggunakan teknologi dan strategi cerdas untuk menciptakan presentasi yang menarik, efektif, dan interaktif. Tujuan dari Smart Presentation ini adalah untuk memastikan pesan disampaikan dengan jelas, mudah dimengerti, dan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap audiens. Langkah-langkah dalam membuat Smart Presentation. Yang pertama tentu Anda harus rencanakan dengan cermat. Tentukan tujuan presentasi Anda, lakukan identifikasi audiens yang menjadi target pesertanya, rancang struktur presentasi yang logis, dan mengikuti alur berpikir yang jelas. Tetapkan waktu yang tepat untuk setiap bagian presentasi. Yang kedua adalah pilih desain yang menarik. Gunakan tata letak yang bersih dan profesional. Pilih warna dan font yang mudah dibaca. Gunakan gambar, grafik, dan elemen visual lainnya untuk memperkuat pesan Anda. Yang ketiga, gunakan alat presentasi interaktif. Alat presentasi interaktif yang bisa dipilih seperti PowerPoint, Prezi, Canva, ataupun yang lainnya yang sekiranya cocok dengan target audiens Anda. Aplikasi dalam menunjang Smart Presentation adalah seperti Mentimeter, Slido, Prezi, PowerPoint, Canva, maupun Google Slide. Berikut penjelasannya. Mentimeter. Mentimeter adalah alat presentasi interaktif yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan audiens Anda. Dalam Mentimeter bisa membuat jajak pendapat, survei, dan kuis langsung dalam presentasi. Hal ini tentunya membantu dalam menjaga keterlibatan audiens dan membuat presentasi menjadi lebih interaktif. Yang kedua ada Slido. Slido di sini adalah aplikasi yang memungkinkan audiens untuk mengirimkan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan berpartisipasi dalam polling langsung selama presentasi. Kita dapat menggunakan Slido untuk menerima pertanyaan dari audiens dan menjawabnya secara real time, meningkatkan interaksi dan keterlibatan audiens. Selanjutnya ada Prezi. Prezi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah aplikasi presentasi yang memungkinkan dalam membuat presentasi yang lebih dinamis dan interaktif. Dengan fitur zoom and pan yang khas, Prezi memungkinkan Anda membuat tampilan yang menarik dan mengeksplorasi konten dengan cara yang unik.
Selanjutnya ada PowerPoint. Microsoft PowerPoint telah menghadirkan banyak fitur baru yang disebut fitur cerdas atau smart features. Fitur-fitur ini menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu dalam merancang presentasi yang lebih baik. Contohnya adalah desainer yang memberikan saran desain slide yang menarik, dan juga presenter coach yang memberikan umpan balik real time tentang kecepatan bicara dan gaya presentasi Anda. Ada juga yang sekarang sedang banyak digunakan oleh halayak ramai seperti Canva. Canva bukan hanya aplikasi desain grafis, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat presentasi yang menarik. Di Canva ini, Anda dapat memilih dari berbagai template desain yang sudah ada, menambahkan elemen visual seperti gambar dan icon, serta menggunakan fitur animasi yang telah disediakan. Canva menyederhanakan proses desain dan membantu membuat presentasi yang menarik secara visual. Selain itu, ada juga Google Slide yang dilengkapi juga dengan add-on. Google Slide adalah aplikasi presentasi yang memungkinkan kolaborasi secara real time. Dalam Google Slide, Anda dapat meningkatkan fungsionalitas. Google Slide juga dapat menambahkan add-on, seperti menambahkan peer deck ataupun Nearpod. Add-on ini menyediakan fitur interaktif tambahan seperti kuis, polling, dan kolaborasi langsung dengan audiens Anda. Praktik baik dalam Smart Presentation. Yang pertama, harus fokus pada pesan utama. Identifikasi pesan utama yang ingin Anda sampaikan dan buatlah sebagai inti presentasi Anda. Hindari informasi yang tidak relevan atau mengalihkan perhatian audiens. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens. Hindari penggunaan jargon teknis atau kata-kata yang membingungkan. Yang ketiga, gunakan gestur tubuh yang tepat. Perhatikan gestur tubuh saat berbicara. Gunakan gerakan tangan yang mendukung pesan Anda, seperti menunjuk atau menggambarkan. Dan yang keempat, latih dan uji presentasi Anda. Latih presentasi Anda sebelumnya, baik di depan cermin atau dengan bantuan rekaman video. Tentunya dengan latihan ini setidaknya akan menguji pemahaman Anda tentang materi yang akan disampaikan. Keuntungan dari menggunakan smart presentasi ini adalah tentunya meningkatkan daya tarik dan minat audiens dengan penggunaan media yang menarik dan interaktif, dan juga meningkatkan pemahaman informasi melalui penggunaan data secara real time dan interaksi dengan audiens. Memperkuat pesan dengan visualisasi yang lebih canggih dan penggunaan teknologi cerdas, dan tentunya mengoptimalkan keterlibatan audiens dengan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi. Dan tentunya keuntungan utama dari smart presentation ini adalah membantu pembicara atau presenter dalam menyampaikan pesan dengan cara yang lebih efektif dan memukau tentunya. Kesimpulannya adalah smart presentation adalah pendekatan cerdas untuk menciptakan presentasi yang menarik, efektif, dan interaktif dengan audiens Anda. Dengan merencanakan dengan cermat, memilih desain yang menarik dan tepat dalam hal menggunakan alat presentasi interaktif, dan tentunya itu akan membuat pengalaman presentasi Anda akan lebih baik lagi dalam penerapannya. Ya, oke, terima kasih. Ya, video pembelajaran adalah media audio-visual yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyajikan informasi, konsep, atau keterampilan kepada peserta didik. Video pembelajaran dapat berupa rekaman
atau produksi khusus yang menampilkan materi pembelajaran dalam format audio dan visual. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik melalui penggunaan gambar, suara, animasi, dan pengulangan informasi secara visual. Video pembelajaran dapat digunakan sebagai suplemen dalam pembelajaran di dalam kelas atau sebagai sumber pembelajaran mandiri di luar kelas. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam video pembelajaran. Yang pertama, konten pembelajaran. Konten pembelajaran ini merupakan inti dari video pembelajaran, yaitu informasi, konsep, atau keterampilan yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Konten ini harus disusun dengan jelas, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, skrip atau naskah. Skrip atau naskah adalah teks tulisan yang berisi dialog, narasi, atau instruksi yang akan dibacakan atau ditampilkan dalam video. Skrip membantu dalam mengatur alur cerita. Skrip membantu dalam mengatur alur cerita, penyampaian informasi, dan menjaga konsistensi dalam penyampaian materi. Yang ketiga, visual. Unsur visual dalam video pembelajaran meliputi gambar, animasi, grafik, diagram, atau rekaman video yang digunakan untuk memperkuat dan memvisualisasikan konten pembelajaran. Visual yang jelas dan menarik dapat membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih baik lagi. Yang keempat, audio. Audio meliputi suara narator, dialog, efek suara, dan musik latar yang digunakan dalam video. Suara yang jelas, berkualitas, dan sesuai dengan konten dapat membantu peserta didik memahami dan terlibat dalam pembelajaran. Yang kelima, durasi. Durasi video pembelajaran adalah lamanya video tersebut yang harus disesuaikan dengan materi yang disampaikan dan tingkat konsentrasi peserta didik. Video yang terlalu panjang dapat mempengaruhi minat dan konsentrasi peserta didik. Sedangkan video yang terlalu singkat mungkin tidak dapat menyampaikan informasi dengan cukup jelas. Jenis video pembelajaran. Jenis video pembelajaran ada 5. Yang pertama ada screencast, ada talking head, ada lecture recording, ada animation, dan juga simulation. Contoh aplikasi video pembelajaran. Berikut adalah aplikasi video pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam membuat video pembelajaran tersebut. Yang pertama ada CapCut, ada Powtoon, ada VideoScribe, dan juga ada Canva. Yang pertama, CapCut. CapCut adalah sebuah aplikasi editing video yang populer dikembangkan oleh ByteDance, pengembang yang sama dengan aplikasi TikTok. CapCut memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit video dengan berbagai fitur dan efek yang tersedia. Yang kedua ada Powtoon. Powtoon adalah sebuah aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat video animasi dengan mudah, tanpa memerlukan keterampilan desain atau animasi yang kompleks. Yang ketiga, ada VideoScribe. VideoScribe adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan membuat video animasi yang unik dengan gaya tangan menggambar. Dengan VideoScribe, Anda dapat menciptakan video pembelajaran, video promosi, ataupun video presentasi yang menarik dan kreatif. Yang keempat ada Canva. Canva juga bisa kita gunakan dalam membuat video pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, Canva terus mengupgrade dan mengupdate berbagai fiturnya. Canva juga bisa digunakan membuat slide presentasi atau gambar yang nantinya bisa digunakan dalam video pembelajaran.
Sekian pemaparan materi dari modul video pembelajaran ASN Pembelajar. Silakan mengerjakan kuis yang sudah tersedia. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai game pembelajaran. Tujuan dari game pembelajaran ini adalah untuk memfasilitasi proses pembelajaran siswa secara lebih interaktif dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran, game dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat dan memperdalam konsep-konsep yang sudah diajarkan, serta untuk mengajarkan keterampilan baru dengan gaya yang menarik dan interaktif. Selain itu, game pembelajaran juga dapat membantu guru untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dalam game, guru dapat memonitor kemajuan siswa dan melihat di mana mereka mengalami kesulitan, sehingga dapat memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan. Dengan menggunakan game pembelajaran, guru juga dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Siswa akan merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar karena mereka akan merasa seperti sedang bermain game daripada sedang belajar. Dengan demikian, tujuan game pembelajaran bagi guru adalah untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menyenangkan, interaktif, dan efektif bagi siswa. Pengertian game pembelajaran. Game pembelajaran adalah jenis game yang dirancang dengan tujuan untuk mengajarkan keterampilan atau konsep tertentu kepada pengguna melalui interaksi dan eksplorasi aktif dalam lingkungan permainan yang menyenangkan. Game pembelajaran biasanya dikembangkan untuk digunakan di lingkungan pendidikan, baik itu di kelas atau di luar kelas. Dalam game pembelajaran, pemain akan terlibat dalam aktivitas yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan atau konsep tertentu. Ini dapat mencakup tugas-tugas seperti memecahkan teka-teki, menjawab pertanyaan, mengambil keputusan, dan menyelesaikan misi tertentu dalam game. Selain itu, game pembelajaran juga sering menggunakan elemen-elemen permainan seperti penghargaan dan poin untuk memotivasi pemain untuk terus bermain dan belajar. Tentunya, ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan motivasi pemain untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Dalam game pembelajaran, tujuan utama adalah untuk mengajarkan keterampilan atau konsep tertentu secara efektif dan menyenangkan, sambil mempertahankan aspek-aspek permainan yang menarik dan menghibur. Hal ini membuat game pembelajaran menjadi alat pembelajaran yang inovatif dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Aplikasi penunjang game pembelajaran yang kita bahas ada 5 pada modul ini. Yang pertama ada Quizzes. Quizzes adalah salah satu game pembelajaran online yang digunakan untuk mengajar berbagai subjek dan keterampilan kepada siswa melalui kuis interaktif. Dalam game ini, guru dapat membuat kuis dengan pilihan ganda, gambar, ataupun audio dan video yang tentunya terus diupdate oleh pihak Quizzes. Dan siswa dapat menjawabnya dengan menggunakan perangkat mobile atau desktop. Dan juga sekarang ini juga ada fitur terbaru dari Quizzes yang menggunakan QR code scan kertas untuk bermain gamenya. Quizzes juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang materi yang telah diajarkan. Selain itu, game ini juga dapat digunakan untuk membantu siswa belajar secara mandiri melalui latihan-latihan yang menyenangkan dan interaktif. Yang kedua ada Word Wall. Word Wall adalah game pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru membuat berbagai aktivitas interaktif dan menyenangkan untuk siswa dalam kelas. Word Wall menyediakan berbagai jenis aktivitas pembelajaran seperti kuis, teka-teki, kartu bergambar, dan aktivitas pembelajaran lainnya yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan berbahasa, matematika, sains, dan berbagai mata pelajaran lainnya.
Wordwall ini adalah alat yang efektif untuk mengajarkan berbagai konsep dan keterampilan kepada siswa melalui aktivitas pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tentunya dengan fitur yang disediakan, Wordwall dapat membantu meningkatkan pengalaman belajar siswa dan memperkuat pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Yang ketiga ada Kahoot. Kahoot adalah salah satu platform game pembelajaran online yang digunakan untuk mengajar berbagai mata pelajaran dan keterampilan. Kahoot menyediakan berbagai jenis kuis interaktif yang dapat dimainkan oleh siswa melalui perangkat mobile atau desktop. Dalam Kahoot, guru dapat membuat kuis dengan berbagai macam pertanyaan, seperti pilihan ganda, benar atau salah, urutan kata, atau jigsaw. Siswa kemudian dapat menjawab pertanyaan dengan menggunakan perangkat mobile atau desktop. Setelah menjawab setiap pertanyaan, siswa dapat melihat peringkat mereka dalam kelas dan membandingkan skor mereka dengan teman-teman mereka. Dengan fitur-fitur di atas, tentunya Kahoot menjadi alat yang efektif dan menyenangkan untuk mengajarkan dan evaluasi pemahaman tentang materi yang diajarkan. Yang keempat ada Quizlet. Quizlet adalah platform game pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa mempelajari berbagai topik dan keterampilan dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Quizlet menyediakan berbagai jenis aktivitas pembelajaran, termasuk kuis, kartu kognitif, dan aktivitas interaktif lainnya yang dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari. Yang kelima, ada Minecraft. Seperti yang kita ketahui, Minecraft adalah salah satu game yang favorit yang untuk dimainkan oleh para anak-anak atau peserta didik kita. Nah, Minecraft ini ada juga menerbitkan suatu produk baru, yaitu Minecraft for Education. Minecraft for Education adalah versi edukasi dari game Minecraft yang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran. Minecraft for Education menawarkan berbagai macam cara untuk belajar dan mengajar, termasuk pengaturan kelas virtual, mode kreatif, dan permainan berbasis tantangan. Beberapa fitur yang disediakan oleh Minecraft for Education antara lain pengaturan kelas virtual, mode kreatif, permainan berbasis tantangan, kerjasama, dan juga terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya. Yang tentunya satu produk dengan Microsoft seperti Microsoft Teams dan OneNote, sehingga memudahkan bagi kita sebagai pendidik. Tentunya sebelum kita menerapkan beberapa aplikasi tadi, kita perlu langkah-langkah penerapan dalam game pembelajaran tersebut. Yang pertama, tentunya kita harus sesuaikan dengan kurikulum. Game pembelajaran sebaiknya didesain dengan mempertimbangkan kurikulum yang ada, sehingga dapat membantu siswa untuk memahami konsep yang harus mereka pelajari. Yang kedua, berikan umpan balik. Game pembelajaran sebaiknya memberikan umpan balik yang tepat dan relevan tentang kinerja siswa. Hal ini dapat membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan memperkuat pemahaman mereka. Yang ketiga, berikan tantangan yang sesuai. Game pembelajaran sebaiknya menawarkan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Tantangan yang terlalu mudah atau terlalu sulit dapat membuat siswa bosan atau frustasi. Yang keempat, berikan konteks yang relevan. Game pembelajaran sebaiknya memberikan konteks yang relevan dengan kehidupan nyata atau topik yang sedang dipelajari. Hal ini tentunya dapat membantu siswa memahami dan mengingat materi yang dengan lebih baik lagi. Yang kelima, berikan penghargaan. Game pembelajaran sebaiknya memberikan penghargaan seperti poin atau bintang kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas atau tantangan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan motivasi dan semangat siswa untuk belajar. Yang keenam, kembangkan kecerdasan banyak variasi. Game pembelajaran sebaiknya dikembangkan untuk mengaktifkan kecerdasan ganda dan multivariasi yang ada pada setiap siswa. Hal ini dapat membantu siswa belajar dengan lebih efektif dan menyenangkan. Game pembelajaran ini juga sebaiknya dapat diintegrasikan dengan kegiatan lainnya,
seperti penelitian, kunjungan lapangan, ataupun presentasi. Halo, sahabat ASN pembelajar. Kali ini kita akan mencoba membuat game pembelajaran dengan menggunakan platform Quizizz. Pertama, langkahnya kita adalah membuka browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah terbuka, sahabat ASN pembelajar, silakan ketikkan kata kunci Quizizz di mesin pencarian Google. Nah, di sini ada beberapa hasil dalam hal pencarian Quizizz ini. Kita pilih yang paling atas di sini, yang beralamatkan di quizizz.com. Quizizz ini adalah salah satu platform game pembelajaran yang saat ini sedang digandrungi oleh para penggunanya karena banyaknya fitur-fitur yang menarik untuk digunakan. Oke, kita langsung saja klik quizizz.com di sini. Di sini ada beberapa menu yang bisa ASN pembelajar lakukan. Tentunya apabila kita masih baru dalam menggunakan Quizizz ini, kita pilih menu yang daftar. Pendaftaran Quizizz ini gratis ya para ASN pembelajar, tidak diperlukan biaya. Oke, kita klik daftar. Untuk mendaftarnya bisa dengan 3 langkah. Bisa menggunakan akun Gmail atau akun Belajar ID, bisa lanjut juga dengan nomor telepon, atau maupun bisa lanjut dengan alamat email lainnya. Dan juga tersedia pilihan juga mendaftar atau bergabung melalui akun Facebook, Microsoft maupun Apple. Di sini yang akan saya gunakan adalah membuat akun gratis dengan akun Gmail. Kita klik lanjut dengan Gmail atau akun Belajar ID. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan akun yang ada di Chrome atau di browser sahabat ASN pembelajar. Nah, kita tinggal pilih mau akun yang mana yang akan kita daftarkan. Di sini kita pilih akun kita yang akan digunakan untuk mendaftar pembuatan akun Quizizz. Nah, setelah kita mendaftar, kita pilih di mana di saat selanjutnya. Setelah ini kita memilih di mana kita menggunakan Quizizz ini, apakah untuk keperluan pribadi, untuk perusahaan, maupun untuk sekolah. Disarankan apabila Bapak Ibu sebagai pendidik kita memilih sekolah. Untuk keperluan pribadi pun silakan. Di sini saya memilih pilihan sekolah. Nah, agar bisa memanfaatkan yang lainnya, kita pilihnya sebagai guru, Bapak Ibu ya. Nah, oke, di sini dalam hal ini kita sudah terdaftar di platform Quizizz ini. Kini kita sudah sukses dalam hal pendaftaran. Kita sudah mempunyai akun di Quizizz ini. Dan untuk mata pelajaran yang diajarkan kita bisa pilih yang lainnya, kan ini hanya opsional, tidak mempengaruhi apapun. Nah, di sini banyak menu. Di menu utamanya itu ada di sebelah kiri layar, yang kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran maupun presentasi. Di sini kita pilih yang menu buat untuk membuat quiz. Di sini pun ada 2 pilihan, bisa membuat quiz atau maupun presentasi interaktif. Karena kita pembahasannya ini lebih condong ke game pembelajaran, kita pilih yang menu quiz yang bisa kita sajikan nantinya agar lebih menarik lagi. Setelah kita pilih quiz, nah di sini ada beberapa menu yang perlu kita cermati di sini. Untuk quiz ini di pojok paling atas ini kita bisa menentukan judul quiz yang akan kita tampilkan. Sini misalkan quiznya adalah
Penilaian harian IPAS kelas 4. Apabila Bapak Ibu mengajar atau mengampu di kelas 4. Dan ini judulnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memilih pembuatan kuis ini atau pembuatan soal ini ada 10 pilihan dalam hal penyusunan soal. Tapi kalau ada yang bertanda logo petir ini berarti ini menggunakan akun kuis yang premium. Sementara kalau yang tidak berbayar atau gratis hanya tersedia 2. Di sini itu pilihan ganda dan isian singkat. Yang tentunya masih bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita di kelas maupun di pelatihan. Sementara di bawah pun bisa juga selain soal pertanyaan, bisa juga dengan esai, jawaban menggambar maupun membuat survei. Setelah itu kita pilih yang sesuai akan nantinya kita tampilkan kepada peserta kita. Misalkan di sini kita akan membuat pilihan soal pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda. Setelah kita klik pilihan ganda, akan diarahkan ke menu berikut. Di menu ini ketik pertanyaan Anda di sini, berarti di sini kita diwajibkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom yang sudah ditampilkan ini. Kita klik pertanyaannya, misalkan Zaman kerajaan tertua di Indonesia adalah. Nah, untuk menjawabnya atau untuk memasukkan kunci jawabannya, sahabat ASN pembelajar ini bisa perhatikan kolom di bawah ini. Ini adalah tempat untuk memasukkan jawaban yang nantinya akan tertampil di gawai siswa. Misalkan kita pilih dulu ya, kita buatkan dulu pilihan-pilihan jawaban yang nantinya untuk dipilih oleh para peserta kita nantinya. Pertama, misalkan Majapahit, Setelah kita mengetikkan pilihan jawabannya, dan patut diperhatikan juga pilihan jawaban ini kita bisa juga menambahkan opsinya sampai 5 option atau 5 pilihan maksimal yang bisa ditampilkan di quizzes ini. Atau itu bisa menguranginya pun bisa, misalkan 4 atau 3 pun silahkan disesuaikan dengan keadaan di masing-masing tempat sobat ASN pembelajar. Jangan lupa ada tanda centang di atas. Ini adalah untuk menentukan kunci jawaban yang benar dari pertanyaan yang sudah diketik di sini. Yang nantinya kelebihan dari game pembelajaran quizzes ini adalah nanti mampu akan mengoreksi secara otomatis jawaban yang sudah kita tentukan kuncinya. Sini kerajaan tertua di Indonesia adalah Kutai. Jangan lupa ada centang hijau seperti ini yang nantinya sistem itu akan membaca dan mengoreksi otomatis. Yang jawaban selain Kutai berarti salah, sementara kalau Kutai jawabannya akan terkoreksi dengan benar. Dan yang perlu diketahui sahabat ASN pembelajar, pertanyaannya ini tidak hanya dengan pertanyaan tertulis, tapi bisa juga dengan gambar, dengan audio maupun video. Tapi untuk yang versi gratis ini yang bisa kita lakukan adalah dengan memasukkan gambar. Nah, setelah ini kita bisa juga mengecek bagaimana sih tampilan di siswanya. Kita pilih yang tampilan siswa di sini.
Nah, berikut adalah tampilan yang akan muncul di gawai siswa. Baik, untuk game pembelajaran ini biar lebih seru pun kita bisa menentukan berapa lama sih nantinya para peserta kita itu menjawab pertanyaan ini. Kita bisa pilih di atur jumlah waktu, bisa 5 detik, bisa sampai 15 menit tergantung kebutuhan nantinya. Yang tentunya akan semakin seru akan tertampil di siswa tampilan hitung mundur dalam pengerjaan waktu soal tersebut. Dan apabila jawabannya lebih dari satu pun di quizzes pun bisa. Di sini ada pilihan more than one correct answer atau jawabannya lebih dari satu. Sini bisa kita aktifkan apabila jawabannya itu lebih dari satu dan logo centangnya pun kita sesuaikan dengan jawaban yang benar. Setelah selesai membuat kuis, jangan lupa sahabat ASN pembelajar untuk menyimpan kuis tersebut di menu simpan pertanyaan. Dan nantinya sudah terbuatlah satu soal dari kuis yang telah dibuat tadi. Untuk menambahkannya kita bisa pilih buat pertanyaan baru atau tambahkan pertanyaan secara otomatis. Apabila Bapak Ibu sahabat ASN pembelajar ingin lebih praktis lagi dalam membuatnya, kita coba tambahkan pertanyaan secara otomatis. Nah, di sini kita hanya perlu masukkan tema, kelas, mata pelajaran maupun jumlah soal. Kalau kita memilih menu ini, nanti soal akan dibuatkan oleh sistem EY yang ada di Quizzes ini. Atau selain tambahkan pertanyaan secara otomatis, sahabat ASN pembelajar juga bisa memilih yang namanya menu teleportasi yang ada di atas. Ini juga memudahkan dalam hal menambahkan jumlah soal maupun menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh para pengguna quizzes yang lain. Contohnya seperti ini, kita dalam hal memanfaatkan teleportasi. Kita klik teleportasi. Di sini akan muncul pilihan beberapa soal yang telah dibuat oleh para pengguna quizzes yang lainnya yang berkaitan dengan judul yang ditulis tadi yang di awal. Karena judul yang ditulis di awal penilaian harian IPAS kelas 4, maka di sini pun saran soalnya yang muncul adalah yang sesuai dengan judul yang telah diketikkan. Sini kita bisa memilih soal tersebut yang kira-kiranya mana yang cocok untuk bisa diterapkan untuk para peserta kita. Kita bisa klik buatan soal dari pengguna lainnya ini dan kita bisa lihat yang ingin ditambahkan yang mana. Kita bisa pilih tambahkan semua soal yang ada di sini, atau misalkan yang ditambahkan hanya satu persatu, silahkan digeser ke bawah, pilih mana soal yang sesuai. Misalkan soal ini yang Randy memetik salah satu bunga di halaman rumahnya. Apabila kita ingin mengambilnya, kita pilih yang sebelah kanan menu tambahkan soal. Dan akhirnya soal tersebut sudah terintegrasi masuk di kuis yang telah kita buat tadi. Atau misalkan ingin menambahkan semua soal, kita pilih tambah semua soal. 12 soal yang dibuat oleh rekan kita di sini yang Stefan Susanto akan terteleportasi menjadi soal kita apabila kita menambahkan soal tersebut. Semuanya akan otomatis masuk menjadi soal yang akan kita buat tadi. Kita pilih menu tambah semua 12 soal, dan 12 soal tersebut masuk ke dalam kuis yang akan kita buat. Apabila kita sudah cukup membuat pertanyaannya tersebut, kita bisa pilih menu simpan atau edit terlebih dahulu untuk melengkapi profil kuis yang telah kita buat. Nah, kita bisa pilih menu edit di sini untuk melengkapi kuis, identitas kuis.
Kita lengkapi identitas kuis di sini. Misalkan ini kan harian IPA, kita pilih misalkan yang sesuai, misalnya pendidikan. Pilih kelas, ini adalah kelas yang direkomendasikan untuk mengerjakan game atau soal pembelajaran ini. Dan bahasa dari soal tersebut yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Dan sahabat ASN pembelajar juga bisa menambahkan gambar sampul untuk kuis yang telah dibuat. Ini opsional, boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Apabila sudah cukup, kita bisa pilih menu simpan. Nah, setelah itu kita pilih simpan lagi. Nah, di sini akhirnya kuis kita sudah jadi. Kuis kita sudah siap dibagikan ke peserta kita nantinya. Untuk mengecek bagaimana pengerjaannya, kita pilih menu review di sini, sahabat ASN pembelajar, untuk mencoba kuis yang telah kita buat tadi. Kita klik review. Nah, ketika kita klik review, ini adalah tampilan yang nantinya atau tampilan yang muncul di gawai siswa adalah seperti ini nantinya. Nah, di sini untuk memulainya kita tinggal klik mulai. Tapi juga kelebihan kuisis ini juga teksnya juga bisa dibacakan otomatis oleh sistem. Jadi misalkan bagi rekan-rekan sahabat ASN pembelajaran yang mengajar di kelas rendah pun masih bisa untuk memanfaatkan platform kuisis ini, karena teksnya pun bisa dibacakan otomatis oleh sistem, otomatis membaca sendiri soal atau pertanyaan yang telah kita buat apabila kita mengaktifkan menu teks dibacakan otomatis oleh sistem tersebut. Kemudian ada meme ini adalah gambar-gambar lucu ketika siswa menjawab salah atau benar. Oke, kita langsung saja kita mencoba untuk memulai soal yang telah kita buat tadi. Ini yang akan tertampil. Nah, ini yang akan tertampil di menu siswa. Nah, tadi suara tadi dibacakan apabila kita mengaktifkan pembaca suara otomatis. Fitur ini pun bisa kita nonaktifkan. Nah, jawabannya kita pilih yang di bawah ini. Nah, ketika menjawab soal yang benar akan muncul beberapa power up yang tentunya membuat lebih seru lagi permainan ini. Jadi siswa tidak merasa tertekan saat pembelajaran, malah menganggapnya bermain. Jadi belajar sambil bermain. Itu salah satu keuntungan kita menerapkan game pembelajaran. Apalagi menggunakannya dengan kuisis di sini. Nah, ketika itu pun ada power up nantinya ya. Power up ini bisa mendapatkan poin lebih banyak nantinya. Ketika power up digunakan, ketika menjawab benar, poinnya akan dilipat gandakan. Dan di sini pun ada peringkat secara langsung, Bapak Ibu ya, yang tentunya akan membuat suasana pembelajaran semakin menarik karena adanya interaksi di peringkat ini. Dan apabila salah pun tentunya otomatis nantinya peringkatnya akan turun karena tidak mendapatkan poin nantinya.
jawab benar, apalagi poin digandakan, nanti akan mendapatkan poin yang lebih tinggi lagi sehingga bisa menaikkan peringkat. Nah, untuk peringkat ini bisa dilihat di sebelah kanan sahabat ASN pembelajar ya. Apabila salah tentunya peringkatnya akan turun. Sementara kalau jawabannya benar tentunya akan menaikkan peringkat di sini ya. Nah, jadi ketika salah turun lagi dari kedua ke tiga. Nah, yang tentunya di sini akan semakin meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajarannya. Nah, dan ketika mengaktifkan redemption question, kita bisa menjawab lagi soal yang tadi salah untuk dijawab kembali, diberikan kesempatan sekali lagi untuk menjawab dengan benar. Nah, dan di akhir kuisnya ini nanti akan ada peringkat yang tentunya bagi siswa semakin menarik, semakin berlomba seru-seruan, semakin berusaha keras nantinya dalam hal belajar yang tentunya berdampak positif dalam kegiatannya. Semoga sahabat ASN pembelajar bisa menerapkannya di instansi masing-masing. Terima kasih. Cukup penjelasan mengenai game pembelajaran menggunakan kuisis ini. Semoga sahabat ASN pembelajar bisa menerapkan di instansinya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai publikasi bahan pembelajaran. Apa itu publikasi bahan pembelajaran? Publikasi bahan pembelajaran mengacu pada proses menyebarkan dan membagikan materi pembelajaran kepada audiens yang lebih luas. Tujuannya tentunya memungkinkan akses yang lebih luas terhadap materi pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan individu. Dengan mempublikasikan bahan pembelajaran, penulis atau pembuat konten dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mereka dengan orang lain, baik dalam lingkup pendidikan formal maupun informal. Manfaat publikasi bahan pembelajaran. Dengan publikasi bahan pembelajaran, penulis atau pembuat konten dapat mencapai dan mempengaruhi lebih banyak orang, memperluas jangkauan pengaruh dan kontribusi mereka dalam bidang pendidikan. Selain itu, publikasi bahan pembelajaran juga dapat memberikan manfaat jangka panjang dengan menjadikan materi pembelajaran dapat diakses dan digunakan oleh individu atau lembaga di masa depan. Penunjang publikasi bahan pembelajaran bisa terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama bisa melalui buku, bisa juga dengan blog, bisa melalui video, podcast, maupun media sosial. Buku. Melalui buku, tentunya kita harus menulis buku yang berisi materi pembelajaran yang ingin disampaikan. Kita dapat menyusunnya dalam format teks yang jelas dan mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh, ilustrasi, dan latihan-latihan untuk menguji pemahaman pembaca. Buku dapat diterbitkan secara tradisional melalui penerbit buku atau melalui platform penerbitan mandiri. Yang kedua, ada dalam buku ini ada e-book atau electronic book. Buat e-book yang dapat diunduh dan diakses secara digital.
E-book dapat berupa PDF, EPUB, atau format lainnya yang kompatibel dengan berbagai perangkat elektronik. Manfaatkan format digital untuk menyertakan tautan interaktif, video atau audio yang dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran. Yang kedua, tadi melalui blog. Di dalam blog, kita bisa menuliskan artikel pendek atau seri artikel blog yang mengulas topik-topik pembelajaran. Untuk dapat menggunakan blog ini, kita bisa memanfaatkan platform blogging seperti WordPress, Blogger, ataupun Medium untuk mempublikasikan artikel-artikel yang telah kita buat tersebut. Pastikan untuk menyertakan informasi yang bermanfaat dan menarik bagi pembaca. Yang ketiga, melalui video pembelajaran. Buatlah video pembelajaran yang menjelaskan konsep-konsep yang rumit atau memberikan demonstrasi praktis yang dapat diunggah video-video tersebut ke platform berbagi video seperti yang sudah kita kenal luas seperti YouTube maupun Vimeo, dan juga dapat menyertakannya ke dalam e-book atau artikel blog yang telah Bapak Ibu buat. Yang ketiga, podcast. Jika Anda lebih suka format audio, pertimbangkan untuk membuat podcast pembelajaran. Dalam podcast, Anda dapat membahas topik-topik pembelajaran dengan lebih mendalam, mengundang tamu ahli, atau merancang sesi tanya-jawab dengan pendengar. Anda dapat menyebarkan podcast melalui platform podcast populer, seperti Apple Podcast, Spotify, ataupun SoundCloud. Yang keempat, melalui media sosial. Manfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, atau LinkedIn untuk mempublikasikan materi pembelajaran dalam bentuk ringkasan, tips-tips, kutipan inspiratif, atau ilustrasi yang menarik. Pastikan untuk menggunakan tagar yang relevan agar konten lebih mudah ditemukan oleh orang-orang yang tertarik dengan topik yang Anda bahas. Tentunya, dalam menentukan platform tersebut, kita harus mempertimbangkan target audiensnya dan memilih format publikasi yang paling sesuai dengan materi pembelajaran yang ingin disampaikan. Selain itu, jangan lupa untuk mempromosikan bahan pembelajaran Anda secara aktif agar dapat mencapai lebih banyak orang yang dapat memanfaatkannya. Demikian pemaparan dari konsep Demikian pembelajaran konsep publikasi bahan pembelajaran. Berikutnya, silakan ASN pembelajar mengerjakan kuis yang telah disediakan. Halo sahabat ASN pembelajar, kali ini kita akan mencoba mempublikasikan bahan pembelajaran menggunakan Halo sahabat ASN pembelajar, kali ini kita akan mempublikasikan bahan pembelajaran melalui platform YouTube. Pertama, seperti biasa kita buka browser atau peramban yang ada di perangkat kita. Selanjutnya kita pergi ke Google dan jangan lupa kita pilih atau kita klik titik 9 yang ada di samping menu Google kita atau Google aplikasi di sini. Nah, di sini kita bisa pilih aplikasi yang sudah disediakan oleh Google. Sini kita pilih YouTube. Nah, akan tertampil seperti ini tampil nama YouTube-nya. Nah, karena kita akan
karena kita akan mempublikasikannya dalam bentuk video. Nah, jadi kita memanfaatkan platform YouTube ini. Bagaimana untuk mengupload videonya? Yuk kita sama-sama explore menu berikut ini. Yang kita temukan adalah ada menu seperti gambar kamera yang di sebelah lonceng ini, kita klik, kita pilih menu create. Nah, di sini ada dua pilihan, ada upload video dan go live. Kita pilih yang upload video di sini. Nah, kita masih menunggu loadingnya. Nah, di sini sudah ada menu drag and drop video files to upload. Jadi di sini kita sudah disiapkan untuk memilih file video mana sih yang akan kita unggah. Di sini kita pilih menu select files atau pilih file, yang tentunya file ini sudah ada di perangkat Bapak Ibu hebat sekalian di sini. Kita pilih yang ada di perangkat kita. Kita cek ada video apa saja yang sudah misalkan yang ada di perangkat yang kita gunakan. Tentunya formatnya itu dalam bentuk video ya Bapak Ibu hebat. Nah, di sini misalkan sudah ada file video yang sudah dipersiapkan. Kita klik file yang atau bahan pembelajaran yang akan kita unggah. Kita klik salah satu filenya, setelah itu kita buka. Nah, di sini otomatis akan terunggah di akun YouTube Bapak Ibu hebat sekalian yang sudah dibuat. Nah, di sini ada menu detail sini titel, judul dari video yang Bapak Ibu akan publikasikan. Berikan judul yang menarik dan juga secara komplit untuk memastikan pengunjung atau yang melihat video kita itu tidak bingung dengan judul video kita. Berikan judul yang jelas, misalkan kita di sini misalkan pelatihan pembelajaran digital. Nah, setelah kita isi judulnya, jangan lupa deskripsinya pun kita tuliskan di sini deskripsinya. Deskripsi dari video yang kita upload ini di sini. Nah, yang kita upload mengenai apa di sini? Kita jelaskan secara singkat di menu deskripsi sini videonya. Video misalkan di sini keterangannya video mengenai tata cara pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran. Nah, setelah selesai di bawahnya pun ada menu thumbnail. Thumbnail ini nantinya yang akan tertampil di video kita itu pengennya seperti apa gambarnya. Yang gambaran awal atau tampilan preview yang akan tertampil di akun kita di menu videonya. Untuk playlist, ketika Bapak Ibu sudah membuat playlist, silakan bisa diketikkan, atau jika belum punya playlist bisa membuat new playlist di sini dulu. Playlist ini adalah daftar putar untuk mengkategorikan agar lebih mudah untuk dalam mencari videonya. Ini pun bisa diabaikan apabila Bapak Ibu tidak menginginkan playlist. Nah, di sini audiens, penontonnya, apakah video ini akan diperuntukkan untuk anak-anak atau bukan untuk anak-anak? Misalkan pilihannya adalah untuk anak-anak, di sini nanti video ini tidak bisa dikomentari oleh orang lain. Sementara kalau jawabannya no, it's not made for kids, apabila ini bukan untuk anak-anak, nah tentunya komentar akan bebas bisa masuk di kolom komentar untuk mengomentari video yang telah kita upload tadi. Perkebalikan dari misalkan videonya untuk anak-anak. Kalau videonya untuk anak-anak, tidak diperkenankan viewers atau yang melihat itu untuk memberikan komentar di sini. Nah, untuk melihat settingan yang lebih banyak lagi, kita bisa pilih show more di sini. Ya, tapi ini pun bisa kita abaikan di sini. Bisa otomatis dari sananya kita bisa langsung ke
next. Nah, di sini pun di bawah ini sudah aman nih, sudah tidak ada isu, sudah tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilakukan di video yang telah kita upload. Nah, ini biasanya akan ada pemberitahuan apabila video kita biasanya melanggar hak cipta kah, barangkali musiknya mengambil musik orang lain yang terkait hak cipta, nanti akan ada peringatan. Apabila semuanya komponen aman, baik gambar, audio maupun videonya, akan tercentang seperti ini keterangannya, no issues found. Cek semuanya sudah aman, yang di bawah pun sudah terupload oleh sistem dengan baik. Nah, sekarang di pihak terakhir diklik yang kita next terus di visibility atau keterlihatan dari video ini. Nah, apakah videonya ini dipublishnya secara private? Kalau private hanya yang mengunggah dan orang-orang tertentu yang terpilih yang bisa melihat video yang telah diunggah. Kalau unlisted berarti hanya yang bisa melihat itu hanya orang yang mempunyai tautan untuk melihat video tersebut. Sementara public semuanya bisa melihat video yang telah diunggah. Tentunya tujuan dari publikasi bahan pembelajaran ini adalah untuk menginspirasi orang lain agar bisa mengikuti praktik baik apa yang telah kita lakukan. Tentunya kita memilih unggah videonya ini secara publik di sini ya, sehingga semua orang bisa melihat video yang telah kita buat. Nah, selain langsung di-publish, bisa juga kita jadwalkan seperti ini. Nah, ini pun misalkan kita sudah rancang sebelumnya, mempunyai beberapa video yang akan diupload, silakan bisa dijadwalkan. Atau misalkan langsung saja di-publish, kita pilih menunya yang save or publish. Nah, kalau public semuanya bisa melihat. Setelah semuanya sudah pasti, kita klik publish di sini atau publikasikan sehingga bisa terlihat oleh orang lain juga di seluruh dunia bisa melihat video yang telah kita unggah. Kita klik publish. Nah, sudah jadi. Akhirnya sudah terpublikasikan, bisa dilihat oleh semua orang yang punya akun YouTube dan bisa menemukan video yang telah Bapak Ibu Guru Hebat unggah sebelumnya. Sudah selesai, apabila ingin membagikan linknya ke yang lain agar videonya lebih ditonton, kita pilih yang sebelah kanan ini yang copy video link, yang kita bisa share atau bisa via email, Facebook, WhatsApp, dan yang lain sebagainya. Kalau sudah, kita close, menunggu loading, dan ini videonya sudah bisa dilihat, sudah ada keterangan publik di sini. Nah, seperti ini. Artinya video ini sudah dipublikasikan, sudah bisa ditonton oleh seluruh orang di dunia. Semoga bermanfaat, semoga semakin sering untuk mempublikasikan bahan pelajarannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.